Bismillahirrahmanirrahim. Satu di antara sosok di masa lalu yang perjalanan hidupnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antara nabi yang ceritanya banyak dikisahkan di dalam Al-Qur'an dan yang paling lengkap cerita hidupnya setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu siapa bapaknya, dikisahkan juga masa mudanya, diceritakan juga nikahnya, diceritakan juga anaknya, bahkan cucunya. Sementara nabi-nabi yang lain terbatas kisahnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Misalnya kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, kisahnya terbatas dan kisah yang ada di dalam Al-Quran yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran tentang Nabi Adam itu kisah ketika Nabi Adam di surga. Adapun apa yang terjadi setelah turun dari surga, setelah turun ke dunia, tidak banyak diceritakan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Kisah tentang Nabi Musa misalnya diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa lahir, ketika dihanyutkan ke sungai, ketika diambil jadi anak angkat oleh Fir'aun, keluarga Fir'aun, ketika dewasa, ketika Musa muda, kemudian gak sengaja membunuh orang, kemudian kabur ke kota Madian, kemudian ketemu dengan calon istrinya, kemudian ketemu dengan calon mertuanya, kemudian balik lagi ke Mesir, dikisahkan. Tapi setelah Nabi Musa kemudian berkeluarga, kita gak tahu siapa anaknya Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa memperlakukan anak-anaknya, dan kita juga gak tahu setelah Nabi Musa nyebrang Laut Merah, apa yang terjadi setelahnya dengan Nabi Musa. Setelah Nabi Musa ngajak Bani Israel, ayo kita masuk ke Baitul Maqdis, setelah itu hilang dari peredaran. Bukan Nabi Musa tidak ada ceritanya, tapi Allah tidak mengabadikan kisahnya di dalam Al-Quran, dan Rasulullah juga tidak menceritakan di dalam hadis. Kisah tentang Nabi Sulaiman misalkan, ada kisahnya di dalam Al-Quran, tapi kisahnya hanya terbatas kepada kerajaannya. Siapa anaknya Nabi Sulaiman kita nggak tahu. Bagaimana Nabi Sulaiman mengawali kerajaannya juga nggak tahu. Jadi yang diangkat oleh Allah tentang Nabi Sulaiman hanya di satu sisi itu saja, Nabi Sulaiman sebagai seorang penguasa. Tapi kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam satu di antara kisah yang paling lengkap. Ini kalau kita coba membandingkan kisah Nabi Ibrahim dengan kisah nabi-nabi yang lain. Misal, kisah Nabi Nuh. Di Al-Quran diceritakan Nabi Nuh punya istri, Nabi Nuh punya anak, Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun. Setelah 950 tahun terjadi banjir, dan setelah banjir hilang ceritanya dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh setelah banjir tidak diceritakan. Nabi Lut dakwah ke kaumnya sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah ke kaumnya, kemudian setelah kaumnya dihancurkan, dibinasakan, hilang cerita Nabi Lut. Bukan hilang, tidak diabadikan lagi, tidak diceritakan lagi oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Hud, Nabi Saleh sama. Setelah kaumnya hancur, setelah kaumnya binasa, Allah nggak cerita lagi bagaimana perjalanan dakwah Nabi Hud dan Nabi Saleh, Nabi Lut dan Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Beda dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak diceritakan bagaimana nasib kaumnya yang mendurhakai Nabi Ibrahim, tapi yang diceritakan perjalanan Nabi Ibrahim setelah kaumnya mendurhakai beliau. Jadi lengkap episodenya, dari kecil, kemudian dari dewasa, kemudian jadi bapak, kemudian jadi kakek, dan seterusnya. Itu sebabnya, atau itu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat
dalam surat At-Taghabun. Dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah. Taghabun atau surat Al-Mumtahanah? Kalau tidak surat At-Taghabun, surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Al-Mumtahanah, maaf. Surat ke-60 ayat ke-4. Surat ke-60 ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Hanya 2 kali di dalam Al-Quran uswatun hasanah disebutkan. 1 untuk Rasulullah di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan yang kedua untuk Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik? Karena tadi yang disampaikan di awal, susah jadi teladan yang baik kalau sisi kehidupannya itu tidak kita ketahui. Contoh, misalkan begini, punten. Bisakah kita meneladani Nabi Adam alaihi salam? Oh bisa, bisa. Jangankan Nabi, orang soleh saja bisa kita teladani. Tapi kalau saya tanya, bisa nggak sih Nabi Adam itu kita teladani sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya? Bisa Nabi Adam jadi teladan sebagai anak yang berbakti untuk orang tua? Nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi Adam nggak pernah berperan sebagai anak yang berbakti. Walaupun Nabi, tapi ketika sisi ini tidak ada, susah bagi beliau, susah bagi kita untuk meneladani Nabi Adam. Karena Nabi Adam nggak pernah mengalami sisi ini. Bisa tidak kita meneladani Nabi Adam sebagai sosok menantu yang baik? Bisa? Kan punya istri. Walaupun punya istri, Nabi Adam nggak punya mertua. Jadi Nabi Adam tidak bisa diteladani sebagai menantu. Bisakah kita meneladani Nabi Adam sebagai sosok mertua? Nabi Adam bisa jadi teladan sebagai mertua? Bisa, tidak, bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak, tidak bisa. Nah, kalau ada air bisa insyaallah. Hatur nuhun Pak, jazakallah khair. Pertanyaannya begini, siapa menantunya Nabi Adam? Nabi Adam anak yang pertama namanya Qabil. Qabil punya kembaran perempuan. Nabi Adam punya anak yang kedua namanya Habil. Habil punya kembaran perempuan. Qabil nikah dengan kembarannya Habil. Habil nikah dengan kembarannya Qabil. Jadi siapa menantunya Nabi Adam? Nggak ada. Ini mah anaknya semua. Jadi Nabi Adam tidak pernah berperan sebagai sosok mertua. Keteladanan Nabi Adam sebagai mertua itu tidak bisa kita ikuti karena Nabi Adam belum pernah berperan sebagai mertua. Pernahkah Nabi Adam berperan sebagai seorang besan? Berinteraksi dengan besan? Enggak. Walaupun Nabi Adam soleh, namanya juga Nabi, tidak ada yang tidak soleh, Nabi, tapi tetap saja keteladanan yang ada pada Nabi Adam terbatas, sehingga Allah tidak mengatakan qad kanat lakum fi Adam uswatun hasanah. Ada keteladanan, tapi uswatun hasanah yang sempurna di semua sisi itu tidak akan kita dapatkan pada Nabi Adam. Contoh, Nabi Sulaiman bisa jadi teladan? Oh bisa. Bisa. Cuma kalau kita tanya
bisa nggak sih meneladani Nabi Sulaiman sebagai sosok orang fakir yang bersabar, orang miskin yang bersabar? Nggak. Kenapa? Karena seumur-umur Nabi Sulaiman nggak pernah miskin. Seumur-umur Nabi Sulaiman itu kaya dan bersyukur, penguasa yang adil. Sisi ini tidak ada pada diri Nabi Sulaiman. Beliau bisa jadi teladan untuk orang kaya agar bersyukur, untuk para penguasa agar bersikap adil. Tapi untuk fakir yang sabar dan rakyat yang tertindas, keteladanan sulit untuk kita temukan pada Nabi Sulaiman. Nabi Isa alaihissalam bisa jadi teladan? Oh bisa. Pada satu sisi. Bisakah kita bikin training keluarga sakinah mawaddah warahmah ala Nabi Isa alaihissalam? Bisa. Karena Nabi Isa sejauh yang kita tahu tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada keluarga kecuali ibu. Tidak punya istri, tidak punya menantu, tidak punya mertua, tidak ada keluarga. Jadi walaupun beliau bisa jadi teladan, tapi keteladanannya terbatas. Yang jadi pertanyaan, lalu siapakah yang bisa diteladani oleh semua orang? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. 1. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadi teladan untuk kita semua. Siapapun kita, karena Allah sudah memberikan gelar uswatun hasanah, kita bisa meneladani beliau, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini ayat yang pertama tentang Nabi Ibrahim atau keteladanan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berikutnya, tema kita insyaallah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam di usia muda. Kita tidak akan cerita Nabi Ibrahim setelah jadi nabi. Kita nggak akan cerita tentang Nabi Ibrahim sebagai seorang suami. Kita nggak akan cerita Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Kita akan cerita Nabi Ibrahim sebagai seorang anak muda. Di mana diceritakan? Ayat yang akan insyaallah kita bahas ada di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat ke-51, surat 21 ayat 51 sampai dengan ayat ke-70. Ini insyaallah yang jadi pembahasan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim rushdahu, petunjuk kepadanya, wa kunna bihi alimin, dan kami telah mengetahui dia. Ini yang pertama. Keteladanan pertama dari Nabi Ibrahim, beliau memiliki rushd di usia yang masih sangat belia. Apa itu rushd? Ra, shin, dal. Kalau diterjemahan artinya petunjuk. Tapi rushd dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran digunakan untuk orang yang sudah punya kemampuan berpikir rasional, orang yang sudah punya kemampuan berpikir logis, orang yang sudah bisa berpikir mana yang maslahat, mana yang mudarat, mana yang manfaat, mana yang tidak bermanfaat. Contoh, biar lebih mudah. Di dalam surat An-Nisa, ini tentang rushd. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-5. Ayat ke-5. Wabtalul yatama hatta
idza balagun nikah. Ayat ke-6, maaf. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kalau misalkan kita punya anak yatim di rumah dan orang tua mereka itu kaya, mewariskan harta yang banyak, jangan langsung dikasih uangnya ke anak yatim. Pegang oleh kita, tapi ingat jangan dihabiskan. Itu harta milik anak yatim, bukan harta milik kita. Tapi jangan dikasihkan semuanya. Kapan kita berikan uang ini ke mereka? Kalau kita sudah tes, uji mereka di saat mereka sampai di usia mendekati baligh. Wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim itu hatta idza balagun nikah, sampai mereka cukup umur untuk menikah. Minimal kapan bisa menikah? Kalau sudah baligh. Kalau sudah mendekati usia baligh, tes, diuji. Misal kalau laki-laki katakanlah 15 tahun balighnya, tes dari usia 13 tahun. Bagaimana cara ngujinya? Kasih uang 10.000, cek 10.000 dia belikan untuk apa? Kalau misalkan 10.000 disobek-sobek kertasnya, jangan dikasih. Kasih 10.000 dia belikan untuk permen, semuanya untuk beli permen, oke, jangan dulu dikasih. Lanjutkan ayatnya. Fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kapan kita boleh menyerahkan harta anak yatim kepada mereka? Kalau kita sudah nguji, nih 10.000, oh ternyata lulus, 10.000-nya diberikan barang yang bermanfaat. 10.000, nih 50.000, 20.000, oh ternyata diberikan barang yang bermanfaat. Nih 50.000, oh ternyata diberikan barang yang bermanfaat. Nih 100.000, diberikan barang yang bermanfaat, tidak disia-siakan. Kalau sudah seperti ini, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan semua harta mereka kepada mereka. Apa cirinya? Rushd. Apa itu rushd? Kemampuan untuk mengelola fulus, uang, mana yang manfaat, mana yang kurang manfaat. Itu namanya rushd. Ibrahim alaihi salam ketika beliau masih muda, masih sangat belia, teenagers, beliau sudah punya rushd. Apa itu rushd? Rushd itu artinya sekali lagi kemampuan untuk berpikir, memilah mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang maslahat, mana yang kurang maslahat, mana yang logis, mana yang tidak logis, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Namanya rushd. Kemampuan berpikir rasional dan logis, namanya rushd. Contoh. Jadi bukti kalau seseorang punya rushd, dia bisa mengelola uang sendiri. Kasih misalkan ibu yang punya anak atau mahasiswa yang sudah punya uang, sudah punya pemasukan sendiri atau masih dikirim oleh orang tua, nggak masalah. Kita bisa tahu kapan kita sudah punya rushd kalau kita sudah bisa mengelola keuangan. Cash flow-nya minimal seimbang, neraca keuangannya seimbang. Uang 100.000 bukan hanya untuk beli pulsa, kemudian sebulan atau seminggu saum terus-terusan. Bisa. Rushd itu salah satunya dari pengelolaan keuangan. Yang berikutnya, contoh rushd di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 255. Surat Al-Baqarah ayat 256, maaf. La ikraha fid din. Lanjutkan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jangan paksa untuk beragama. Kenapa? Karena telah jelas mana rusyd, mana ghayy. Maksudnya kalau orang menggunakan rasionya dengan benar,
orang menggunakan logikanya dengan benar, akan ketemu rusydnya, dia akan tahu mana agama yang benar, mana agama yang tidak benar. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Di usia yang belia inilah Nabi Ibrahim sudah punya rusyd, sudah tahu, oh ini enggak benar, ini enggak maslahat, ini makanan enggak pantas dibuang-buang dikasih ke berhala. Contohnya, ini enggak, uang yang banyak itu untuk dibakar, itu bukan termasuk sikap rusyd. 10.000, 100.000 hanya untuk dibakar, itu bukan sikap rusyd namanya. Nabi Ibrahim di usianya yang masih belia, beliau sudah memiliki rusyd. Satu, keteladanan Nabi Ibrahim yang pertama memiliki rusyd, memiliki rasional yang kuat, logika yang kuat, terbukti dari pilihannya yang mana yang manfaat, terbukti dari cara pengelolaan keuangannya stabil, cash flow-nya stabil lah kalau bahasa sekarangnya. Itu satu. Yang berikutnya, kita kembali ke surat Al-Anbiya. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dampak efek akibat dari kuat berpikir logis, rasional, dampaknya itu di ayat ke-52. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Dampak dari pikiran yang rasional dan logis itu akan berpikir kritis. Rasional logis, rusyd, yang kedua kritis. Terlihat dari Nabi Ibrahim yang berani bertanya kepada orang tuanya, berani bertanya kepada lingkungannya apa yang biasa mereka, apa yang sedang mereka kerjakan. Nabi Ibrahim gak tutup mulut, pamali, lamun naros ya pamali. Bertanya, Nabi Ibrahim kritis. Kata Nabi Ibrahim, beliau bertanya kepada sang ayah. Dan siapa ayahnya Nabi Ibrahim? Azar. Apa pekerjaannya Azar? Vendor patung, supplier patung, nyuplai patung kemana-mana. Nabi Ibrahim nanya kepada bapaknya yang punya pekerjaan seperti itu dan ke kaumnya yang patungnya disuplai oleh sang ayah. Kata Nabi Ibrahim di ayat ke-52, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian semua tekun menyembahnya? Diterjemahkannya menyembah. Bahasa Al-Qur'annya akifun. Akifun itu artinya i'tikaf. Jadi kaumnya orang-orang Ibrahim, kaumnya Ibrahim itu mereka i'tikaf. I'tikafnya di sekitar patung. Kalau kita i'tikaf di dalam masjid, zikir dan seterusnya, kalau mereka i'tikafnya di sekitar patung. Diam di depan patung, diliatin patungnya, minta uang dan seterusnya. Akifun. Kata Nabi Ibrahim datang ke mereka, ini patung apa sih? Kok kalian semua pada di sini? Lagi pada ngapain? Kritis. Dan ini hal yang normal, konsekuensi logis dari punya pikiran yang logis dan rasional. Dampak yang berikutnya adalah berpikir kritis. Kalau sudah berpikir kritis, maka yang ketiga, ini keteladanan Nabi Ibrahim, rusyd, rasional logis, kemudian kritis. Yang ketiga di ayat ke-53. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Jawaban mereka, apa jawaban mereka? Ini sudah turun temurun. Jawabannya dengan tradisi, jawabannya bukan jawaban yang bisa memuaskan akal rasional dan pikiran logisnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mah
Kalau kata orang Sunda, geus ti dituna. Geus ti dituna kieu turutan we. Nya naon ieu teh naon, nanaonan ieu teh. Pokona mah geus ti dituna turutan we. Enggak masuk ke otaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita, saya dan kita semua yang sudah jadi orang tua, ada satu kebiasaan yang mesti dihindari. Saat ada pertanyaan, kemudian kita membungkam, menyuruh untuk diam dan jangan bertanya dengan bahasa pamali. Punten, jangan biasakan melakukan itu. Kenapa? Puntennya kita jadi loncat-loncat ayat Al-Quran. Silahkan dibuka surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Surat keberapa Ad-Duha? Surat ke-93. Ayat ke-6, ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9, ayat ke-10, ayat ke-11. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, bukankah dia mendapatimu, Allah mendapatimu sebagai seorang anak yatim? Kemudian dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk? Dhal diterjemahkan bingung. Walaupun secara bahasa dhal itu juga bisa berarti sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang engkau murkai dan bukan juga orang-orang yang sesat. Dhal bisa berarti sesat, dhal juga bisa berarti bingung. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan bukankah Allah telah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan? 3 kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. 1, yatim. 2, bingung. Beliau melihat orang Mekah ieu teh kudu dikumahakeun, bingung. Beliau banyak bertanya, apa yang harus saya lakukan? Bingung. Yang ketiga, Rasulullah hidupnya kekurangan. Maka kata Allah, ini ada 3 kondisi dengan 3 solusi. 3 kondisi dan 3 jawaban. Alam yajidka yatiman fa'awa fa'ammal yatima fala taqhar. Wahai Muhammad, bukankah Allah mendapatimu dulu pernah yatim? Maka kepada anak yatim janganlah engkau berlaku kasar. Dulu kamu yatim wahai Muhammad, maka fa'ammal yatima fala taqhar. 3 on 3. Ayat ke-6 itu dijawab oleh ayat ke-9. Ayat ke-11 itu jawaban untuk ayat ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu memberikan kecukupan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau banyak bersyukur, banyak bercerita. Yang kedua itu dijawab oleh yang kedua. Ayat ke-10 itu jawaban untuk ayat yang ke-7. Jadi ini surat Ad-Duha 3. Alam yajidka yatiman fa'awa fa'ammal yatima fala taqhar wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini yang ingin kita garis bawahi yang kedua. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu engkau bingung wahai Muhammad dan Tuhanmu memberikan engkau petunjuk. Apa jawaban dari Allah? Wa ammas sa'il fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Punten pisan. Di banyak terjemahan Al-Quran diartikannya, dan orang yang meminta-minta janganlah engkau hardik. Mungkin sama. Sa'il secara bahasa artinya adalah orang yang bertanya. Sa'ala yas'alu su'alan fahuwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun.
Sa'ala itu artinya bertanya. Su'al, jadi bahasa Indonesia soal. Itu dari bahasa Arab su'al. Bentuk kata kerjanya sa'ala. Yang bertanyanya sa'il. Terjemahan bahasa yang mendekati ayat ini, wa ammas sa'il, maka orang yang bertanya, fala tanhar, jangan engkau hardik. Bu, ari Allah teh siga kumaha sih? Jangan nanya-nanya tentang Allah. Pamali. Wa ammas sa'il fala tanhar. Ketika ada pertanyaan kemudian dihardik, itu yang akan menyebabkan dhallan, sesat, bingung. Kalau ini jadi bahasa pepatah bahasa Indonesia, malu bertanya. Ini bukan malu bertanya, mau bertanya tapi dilarang untuk nanya. Akhirnya jadi sesat di jalan. Jadi pertanyaan dan jawaban, kesesatan itu diantara sebabnya adalah kalau ada orang yang bertanya kemudian dibungkam untuk bertanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi kita kembali ke kisah Nabi Ibrahim. Kita akan lihat Nabi Ibrahim yang punya daya fikir rasional, logis, kritis, banyak bertanya tentang apa yang terjadi di lingkungannya, dan Nabi Ibrahim tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan pikirannya. Di satu sisi Nabi Ibrahim bingung, ini kaum teh harus diapain? Harus diapain? Dan itu kalau terjadi kepada kita, terjadi kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, khawatirnya ketika mereka bertanya kemudian tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, khawatirnya dalam tanda kutip bakal caper. Capernya seperti apa? Kita lihat nanti dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kembali ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun?" Jawaban mereka, "Wajadna aba'ana laha abidin." Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Mesti dituna ya Ibrahim, jangan banyak tanya. Ikuti saja. Karena sudah rasional, kritis. Orang kalau kritis itu nggak akan mau disuruh ikut-ikutan kalau tidak punya kenapa saya harus ikut. Dia tidak akan mau ikut kalau dia belum dapat jawaban yang memuaskan. Sehingga kata Nabi Ibrahim di ayat ke-54, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalau memang kalian seperti ini, kalian hanya sekedar ikut-ikutan tradisi dan kalian gak pernah mau bertanya kenapa tradisi ini ada, kenapa kita selalu seperti ini. Kalau begitu, kalian dan nenek moyang kalian itu ada dalam kesesatan yang nyata. Teenagers bicara kepada lingkungannya seperti itu. Kalian kalau nggak pakai otak kalian untuk bertanya kenapa tradisi ini terjadi dan tidak punya jawaban yang memuaskan, kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Oh, kaget kaumnya digituin. Kaget bapaknya Nabi Ibrahim mendapatkan jawaban seperti itu. Kata mereka, ini yang ngomong anak kecil, anak muda, teenagers. Kata mereka, ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Ibrahim, kamu ngomong serius atau kamu main-main? Ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Apa artinya? Anak seusia Nabi Ibrahim itu disangka oleh orang-orang dewasa, jangan dianggaplah, itu mah masih heureuy dan seterusnya. Tapi Nabi Ibrahim menunjukkan keseriusannya di ayat ke-56. Kata Nabi Ibrahim,
Barrabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim karena dianggapnya bercanda, dianggapnya itu hanya sekedar heureuy, main-main, kata Nabi Ibrahim, sebenarnya Tuhan kalian itu Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang menciptakannya dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal tersebut. Kata Nabi Ibrahim begini, watallahi, demi Allah, la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala itu setelah kalian pergi meninggalkannya. Ceritanya insyaallah masyhur setelah ini. Jadi kalau sudah tidak bisa pakai dialog, pakai argumentasi, pakai ngobrol, biasanya pakai tindakan yang menarik perhatian lebih. Mulai pakai mulai main fisik. Singkat cerita, sebetulnya kalau kita ingin mengetahui ceritanya lebih detail, kita bisa loncat ke surat As-Saffat. Nanti kita balik lagi ke surat Al-Anbiya, bisa dilihat surat As-Saffat, surat ke-38, surat 37 maaf, ayat ke-89. Ayat 90. Fatawallaw anhum mudbirin. Lalu mereka berpaling darinya dan pergi meninggalkan. Jadi kan tadi ceritanya kaumnya Nabi Ibrahim, mereka lagi iktikaf di depan berhala. Bah, kasih saya makan, bah, kasih saya jodoh, bah, kasih saya rizki. Mereka sedang iktikaf di depan patung. Setelah mereka pergi, mereka datang ke berhala itu kan pasti bawa makanan. Bah, ini sesajennya, tolong kasih saya rizki. Bah, ini makanannya, tolong kasih saya jodoh dan seterusnya. Fatawallaw anhu mudbirin. Datanglah kemudian Nabi Ibrahim, faragha ila alihatihim, lalu dihadapinya. Kemudian Ibrahim pergi diam-diam kepada berhala-berhala mereka dan berkata, masuk Nabi Ibrahim ke tempat penyembahan. Kata Nabi Ibrahim ke berhalanya, di depannya ada sesajen. Kata Nabi Ibrahim, "Hey, ala ta'kulun?" Berhalanya besar. "Ala ta'kulun?" Ini sesajen kalian sudah ada di depan. "Ala ta'kulun?" Nabi Ibrahim ngajak ngobrol berhalanya, mereka diam. Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Malakum la tantiqun?" Bayangkan tempat ibadah mereka di satu ruangan, orang-orang semuanya sudah pulang. Datang Ibrahim muda ke ruangan yang di situ banyak patung. Saya ngebayanginnya saja keeng. Apa keeng itu bahasa Indonesianya? Horor. Tempat yang banyak patungnya. Nabi Ibrahim yang muda sendirian ke sana, kemudian ngobrol dengan patung. "Malakum ala takulun?" Enggak makan? Kan. Ada ekonya karena ruangannya gede, patungnya gede semuanya. "Kenapa kalian enggak makan?" Kan. "Malakum la tantiqun?" Tikun. "Kenapa kalian tidak bicara?" Karena tidak ada jawaban. Kemudian Nabi Ibrahim faragha alaihim darban bil yamin. "Kalian enggak mau makan? Kalian enggak bisa bicara?" Tenggel. Dipukul oleh Nabi Ibrahim. Satu riwayat Nabi Ibrahim bawa kampak kemudian menghancurkan kampaknya. Jadi setelah ngobrol, setelah diajak makan enggak mau, kemudian dipukul pakai tangan kanan. Ini sedikit loncat ke surat As-Saffat. Kita balik lagi ke surat Al-Anbiya. Di surat Al-Anbiya ayat ke-58 Allah menjelaskan, faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim menghancurkan berhala tersebut berkeping-keping kecuali yang paling besar, agar mereka kembali untuk bertanya kepada Ibrahim. Singkat cerita, datang waktu ibadah mereka, masuk ke kuilnya, masuk ke tempat ibadahnya. Ketika masuk, pas masuk mereka kaget.
Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berani-berani berbuat seperti ini kepada Tuhan kita, dia termasuk orang yang zalim, dia termasuk orang yang jahat. Oh, ribut, satu negeri, satu wilayah semuanya rame. Siapa yang berani menghancurkan kita, isunya menyebar. Punten, ini ciri meneladani Ibrahim muda yang ke berapa sekarang? Keempat, kelima, keempat. Satu rasional, dua kritis, yang ketiga tidak ikut-ikutan tradisi, tidak hanya sekedar ikut tradisi kalau belum dapat jawaban yang memuaskan. Yang keempat, Nabi Ibrahim bukan tipe anak muda yang lempar batu sembunyi tangan, hancurin, kabur kabur ke luar negeri. Enggak, Nabi Ibrahim pulang di rumah. Tadi kata Allah supaya mereka kembali bertanya, supaya Nabi Ibrahim itu kembali disidang, kembali diajak ngobrol. Jadi Nabi Ibrahim setelah menghancurkan pulang ke rumahnya santai. Saya sudah siap dengan resiko yang saya lakukan. Ini tipe yang keempat, Nabi Ibrahim pemuda yang berani bertanggung jawab dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Berani mengambil resiko, rasional, kritis, nggak sekedar ikut-ikutan tradisi. Yang keempat, berani menanggung resiko. Ketika rame beritanya viral di negeri tersebut, siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang berani melakukan ini? Akhirnya di antara mereka ada yang bilang, sami'na fatan. Kami dengar ada pemuda, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada pemuda yang pernah bilang mau menghancurkan berhala. Namanya si Ibrahim. Ibrahim yang mana? Tuh, Ibrahim anaknya Azar. Oh, panggil. Kata mereka, fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Sekarang ciri yang kelima, keteladanan Ibrahim muda yang kelima, punya kepercayaan diri untuk tampil di depan publik. Datangkan Ibrahim di depan semua mata supaya semuanya bisa melihat. Kalau Nabi Ibrahim tidak punya percaya diri yang tinggi, mungkin tampil di depan publik, dilihatin sama orang lain, murungkut, bahasa Sundanya. Bahasa Indonesianya apa murungkut itu? Memurungkut. Itulah pokoknya. Jadi malu, demam panggung. Keteladanan Ibrahim muda yang kelima, berani tampil di depan mata banyak orang. Fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Ditangkap Nabi Ibrahim, orang-orang sudah ngumpul, datang Nabi Ibrahim dalam kondisi terikat, pede Nabi Ibrahim. Ningalikeun. Ningalikeun. Kurang lebih seperti itulah. Nabi Ibrahim tidak murungkut seperti ini, tidak kemudian seperti itulah, tidak rendah diri, tapi Nabi Ibrahim pede. Ya, saya yang melakukan. Dalam hati Nabi Ibrahim santai saja, menatap semua mata orang yang ada di depannya. Itu yang kelima. Yang keenam, ini dampak dari pede. Kata mereka, terjadi dialog di depan publik, bukan sekedar dialog. Kalau dialog santailah. Ini mah dihakimi masa. Dihakimi masa. Mereka bertanya, orang-orang ini, kata mereka, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apa engkau yang melakukan ini kepada Tuhan kami, wahai Ibrahim? Semua orang nanya. Bayangkan, punten, tolong bayangkan kita di posisi Nabi Ibrahim, semua orang menghakimi kita. Usia masih sangat muda, kita dihakimi. Apa engkau yang melakukan ini? Nabi Ibrahim tidak nangis, Nabi Ibrahim pede. Ini karena yang kelima, karena Nabi Ibrahim punya percaya diri yang tinggi, tampil di depan mata banyak. Muncullah yang keenam, bisa bicara di depan publik. Bukan hanya sekedar tampil, tapi bisa bicara di depan publik. Dan bukan hanya sekedar bisa bicara, punya kemampuan bicara yang diplomatis. Ketika ditanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkau pelakunya, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim enggak menjawab begini, nya naon kitu? Nah. Nabi Ibrahim juga tidak menjawab, enggak, bukan saya. Tidak diiyahkan, tidak juga dinegasikan. Nabi Ibrahim menjawab dengan diplomatis, mungkin pelakunya yang besar. Tuh lihat, patung semuanya hancur. Tuh lihat, sesembahan semuanya ada di depan patung yang gede. Pelakunya Nabi Ibrahim semua. Setelah dihancurkan, sesajennya semua ditaruh di depan patung yang besar. Mungkin patung yang paling besar ini lapar, dia serakah mungkin.
Mungkin dia pelakunya, mungkin. Nabi Ibrahim nggak bilang, iya saya pelakunya, bukan saya pelakunya, tapi mungkin. Bal fa'alahu kabirhum hadza. Mungkin ini yang paling besar pelakunya. Tuh lihat makanannya. Dan luar biasanya Nabi Ibrahim, cerdasnya Nabi Ibrahim, beliau tidak meninggalkan jejak kalau yang melakukannya adalah beliau. Orang-orang hanya menyangka, kayaknya sih Nabi Ibrahim. Kalau ada jejaknya, oh benar ya, tinggal itu jejaknya Nabi Ibrahim ya. Bau parfumnya juga parfum Ibrahim ini mah. Nah. Jadi menghilangkan semua jejak, operasi desepsinya berhasil. Menghilangkan jejak Nabi Ibrahimnya berhasil. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabirhum hadza. Fas'aluhum. Ya, tanya saja dia. In kanu yantiqun. Kalau memang dia bisa bicara. Apa yang terjadi? Fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Tolong dilihat ayat ke-64 dengan ayat bandingkan ayat ke-64 dengan ayat ke-59. Di ayat ke-59 kata mereka, orang yang berani menghancurkan Tuhan kita adalah orang zalim. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Yang menghancurkan sesembahan kita adalah orang zalim. Tapi ketika Nabi Ibrahim bilang, mungkin pelakunya adalah yang besar. Kata mereka, innakum antumuz zalimun. Kalau begitu kalian semua yang zalim. Kalian itu satu tafsirnya ke patung yang besar, innakum antumuz zalimun. Yang kedua ke orang-orang. Kalau yang pertama yang zalim itu Nabi Ibrahim dibilangnya. Tapi setelah Nabi Ibrahim bilang, mungkin yang besar. Kata mereka, innakum antumuz zalimun. Kalau begitu kalian yang zalim, bukan Ibrahim. Jadi luar biasa kemampuan komunikasi Nabi Ibrahim bisa mengubah opini publik lah kalau bahasa sekarang. Kata mereka, apa yang terjadi? Ketika mereka disebut zalim, mereka enggak nerima. Sehingga mereka menundukkan kepala, thumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian mereka bilang begini, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Ibrahim, kamu kan tahu kalau mereka itu nggak bisa ngomong. Kenapa kita harus disuruh ngajak ngobrol dengan patung yang nggak bisa ngomong? Di ayat ke-65 kata Nabi Ibrahim, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Kalau kalian tahu ini patung nggak bisa bicara, kenapa kalian menyembah yang tidak bisa memberi manfaat kepada kalian dan juga tidak bisa memberi madarat? Perhatikan bagaimana rushd berdampak kepada manfaat dan madarat. Pertimbangan manfaat dan madaratnya muncul itu gara-gara rushd, berawal dari rushd. Kata Nabi Ibrahim, kenapa kalian menyembah yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat? Kata Nabi Ibrahim, uffil lakum. Uff itu begini. Kenapa kalian menyembah yang tidak bisa memberi manfaat dan memberi madarat? Walima ta'buduna min dunillah. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Afala ta'qilun? Atau marikir maneh teh? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berfikir? Atau marikir maneh teh? Bayangkan orang-orang yang jumlahnya banyak dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan logika yang begitu kuat, kalah argumentasinya. Orang kalau sudah kalah otak, main otot. Orang kalau sudah kalah argumentasi, main fisik. Mereka kalah argumentasinya di depan Nabi Ibrahim sehingga kata mereka, harriqu, bakar Ibrahim, bakar. Bukan hanya sekedar ihriqu, tapi harriqu, bakar Ibrahim. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tolong Tuhan kalian jika kalian memang ingin melakukannya. Diikatlah tangan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim menyesal? Enggak. Sudah siap dengan resiko yang diterima, bertanggung jawab dengan semua perbuatan. Nabi Ibrahim santai saja. Tangannya diikat, bajunya dilepas, badannya diikat, kemudian dibikin api yang besar. Enggak kecil, besar apinya. Dan karena apinya besar, Nabi Ibrahim itu harus dilempar dari jarak yang jauh. Karena kalau yang melemparnya juga dari jarak yang dekat, mereka juga kepanasan. Sehingga ini apinya besar, dibikin bangunan yang tinggi. Dari atas bangunan kemudian ada manjanik namanya.
Manjanit itu alat pelempar batu. Kalau kita yang pernah nonton film zaman dulu, film kolosal zaman dulu, suka ada alat pelontar batu, namanya manjanit. Jadi Nabi Ibrahim ditempatkan di dalam manjanit. Nabi Ibrahim sudah dalam kondisi terikat, dan Nabi Ibrahim sudah siap dengan resiko yang diterima, dilempar dari atas supaya bisa jauh sampai ke api tadi. Ketika Nabi Ibrahim terikat, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Kata malaikat Jibril, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alaka hajah? Butuh bantuan?" Tolong bayangkan kita di posisi Nabi Ibrahim, tangan sudah terikat, kemudian mau dilempar di depan api, di bawah tanah, kita di atas gedung tinggi, datang yang nolong bantuan. Butuh bantuan? Mohon, tolong lepaskan, tolong turunkan hujan, tolong ini ambrukanlah bangunan, saya takut, dan seterusnya. Tapi kata Nabi Ibrahim, "Ammalaka falah." Adapun minta bantuan kepada engkau wahai Jibril, terima kasih banyak. Enggak. Ammalaka falah, saya hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim sesaat sebelum dilemparkan ke dalam api. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah lah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung. Ini keteladanan Ibrahim yang ke-7, yang terakhir. Satu, rasional, logis. Yang kedua, kritis. Yang ketiga, tidak sekedar ikut-ikut tradisi. Yang keempat, apa tadi yang keempat? Bertanggung jawab dengan perbuatannya. Yang kelima, berani tampil di depan mata banyak orang. Yang keenam, punya kemampuan komunikasi yang baik, diplomatis. Yang ketujuh, punya kekuatan tawakal, bergantung kepada Allahnya kuat. Bahkan malaikat Jibril yang datang menawarkan bantuan pun ditolak. Padahal kita tahu yang namanya malaikat itu nggak ada ceritanya malaikat punya inisiatif sendiri. Ibrahim, saya kadieu teh can izin ke Allah teh acan. Saya mah turun menawarkan bantuan. Saya belum izin ke Allah. Nggak ada ceritanya malaikat yang turun tanpa izin dari Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Turunnya malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun malaikat Jibril yang turun, kata Nabi Ibrahim, "Ammalaka fala." Kepada engkau enggak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, Allah lah sebaik-baik pelindung. Allah tidak menurunkan hujan. Allah tidak kemudian bikin gempa supaya orang-orang kabur. Apa yang Allah lakukan? Nabi Ibrahim tidak tahu apa yang akan Allah lakukan. Nabi Ibrahim hanya pasrah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca zikir ini saat kita benar-benar tidak memiliki pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kondisi akan berubah, berbalik. Siap diputus si talinya, dan ketika tali diputus, talinya putus. Manjani kemudian melemparkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika sedang terbang dari gedung menuju ke api, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan instruksi. Qulna, kemudian kami berfirman, ya nar, wahai api yang ada di alam semesta, siap semua api mendengarkan perintah Allah. Siap ya Rabb, sami'na wa ata'na. Kuni barda, jadilah kalian semua dingin. Maka sejak saat itu api dingin. Ini dalam perjalanan Nabi Ibrahim ketika terbang. Ketika Nabi Ibrahim terbang, Allah berfirman, ya nar, kuni barda. Semua api dingin, termasuk yang ada di Bandung saat itu dingin. Kalau Allah tidak melanjutkan kalimatnya, Allah melanjutkan kalimatnya, kuni bardan wa salama. Dinginnya itu bukan dingin yang mematikan. Dinginnya bukan dingin yang membuat kulit sakit. Dinginnya bukan dingin yang membuat kaki gatal-gatal, bibir pecah-pecah, kaki pecah-pecah.
dinginnya dingin yang salaman, dingin yang menyelamatkan. Maka pada saat itu semua api yang ada di dunia dingin dan dinginnya menyelamatkan. Kalau Allah tidak melanjutkan kalimat yang berikutnya. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin yang menyelamatkan hanya apinya Ibrahim. Hanya apinya Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim dalam perjalanan, api yang akan mengenai Nabi Ibrahim berubah menjadi dingin dan menyelamatkan. Bagi orang-orang yang sedang nonton, mereka merasa gerah, mereka merasa panas karena dingin menyelamatkannya hanya ala Ibrahim. Saya tidak bisa membayangkan kalau Allah mengatakan ya narukuni bardan wasalaman, selesai. Mungkin hari ini kita nggak akan bisa masak air, cekes atau panas-panas cai teh. Bikin api unggun di puncak, akalah beki tiris. Karena apinya bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan, dingin. Tapi ketika Allah mengatakan bardan wasalaman ala Ibrahim, hanya kepada Ibrahim, maka hanya api yang menyentuh Nabi Ibrahim saja yang jadi dingin. Bahkan tali yang mengikat Nabi Ibrahim pun itu terbakar. Badan Nabi Ibrahim yang diikat, yang sedang diikat tidak terbakar. Dinginnya hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan kepada tali yang mengikat, bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar api. Sehingga Nabi Ibrahim di dalam santai, weh. Orang-orang lagi nonton, hey. Apa ya? Bardan wasalaman. Tidak terbakar, orang-orang melihat kok Nabi Ibrahim nyantai begitu. Dadah, mau masuk sini. Sini. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Kayu bakarnya habis, kemudian api mengecil, apinya padam, Nabi Ibrahim keluar. Kotor, ada abu. Orang-orang melihat, oh. Kata Allah, wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami jadikan mereka orang-orang yang paling rugi. Rugi dunia, rugi juga di akhirat. Rugi dunia, kalau rugi akhirat jelas. Mereka sudah berani membakar orang soleh, orang yang bertauhid. Rugi di dunia, mereka sudah capek-capek mengeluarkan biaya untuk bikin bangunan. Mereka sudah mengeluarkan tenaga untuk bikin manjanik. Mereka sudah capek-capek mengumpulkan kayu bakar. Kemudian mereka sudah capek-capek menyalakan kayu bakar yang lama, sampai akhirnya banyak kerugian materi, tapi targetnya tidak tercapai. Rugi di dunia dan rugi juga di akhirat. Ini mungkin kisah keteladanan Nabi Ibrahim di usia muda. Ada berapa poin tadi? 7 ya. 7 poin keteladanan yang mudah-mudahan bisa kita aplikasikan atau bisa kita ajarkan ke orang lain, kepada diri kita dan ke orang lain. 1, rasional, logis, dibuktikan dengan pilihan manfaat, maslahat dan keuangannya. Yang kedua, kritis, dan kalau ada pertanyaan jangan dibungkam, jawab. Yang ketiga, tidak sekedar ikut-ikutan tradisi. Yang keempat, bertanggung jawab dengan setiap perbuatannya. Yang kelima, percaya diri untuk tampil di depan mata banyak orang. Yang keenam, punya kemampuan komunikasi yang bagus, diplomatis. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam, sosok nabi yang diagungkan oleh 3 pemeluk agama besar, agama langit, Yahudi, Nasrani, dan umat Islam. Semuanya mengagungkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selain Nabi Ibrahim alaihi salam, memang beliau pernah tinggal di 3 kota besar yang menjadi asal munculnya 3 agama besar ini. Beliau pernah tinggal di Babilonia, di Irak, aslinya orang Irak. Kemudian beliau hijrah ke Syam, Palestina.
tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian beliau juga hijrah ke Mesir, tempat lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian beliau juga hijrah ke kota Mekah, tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir ada Nabi Musa, di Syam ada Nabi Isa, dan di Mekah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 nabi yang diagungkan oleh masing-masing. Kalau untuk umat Islam semuanya dihormati. Nabi Ibrahim alaihi salam bahkan bukan hanya penganut agama samawi, termasuk bahkan selain penganut agama samawi pun menghormati Nabi Ibrahim alaihi salam. Ala kulli hal, Ibrahim alaihi salam dikisahkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat, di beberapa surat. Tadi surat yang dibacakan juga termasuk kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada dalam surat Al-Baqarah, ada dalam surat Thaha, ada dalam surat An-Najm, ada dalam surat dan seterusnya. Tersebar di beberapa surat. Insyaallah sore ini hanya sepertinya ke depan kita akan 2 atau 3 kali pertemuan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ini kita bisa bagi jadi, setidaknya kita bisa bagi jadi 2, atau kita bisa bagi jadi 3, atau jadi 4 pun bisa. Misal, kalau kita bagi jadi 2, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam di masa muda dan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam setelah beliau berkeluarga. Kisah ketika bujangan dan kisah romantika Nabi Ibrahim alaihi salam dengan keluarganya. Atau kalau kita bagi jadi 3, kisah Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya, penyembah patung, penyembah berhala, yang vendor patungnya itu orang tuanya sendiri, supplier patungnya itu orang tuanya sendiri. Kemudian kisah yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam menghadapi kaumnya yang menjadi penyembah bintang. Dan kisah yang ketiga, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang menghadapi raja. Raja kita mengenalnya dalam cerita Namrud. Atau kita juga bisa membagi kisah Nabi Ibrahim alaihi salam berdasarkan kekeluargaannya. Ibrahim alaihi salam dengan ayahnya, Ibrahim alaihi salam dengan istrinya, Ibrahim alaihi salam dengan anaknya. Banyak sisi kehidupan dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang bisa kita gali, sehingga kisah tentang Nabi Ibrahim ini sekali lagi sepertinya tidak cukup hanya 1 kali pertemuan saja. Insyaallah kita akan buat 2 atau 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang sekarang, kita mulai dari 1 ayat muqaddimah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat yang ada dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-23 atau 24. Ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Teman-teman, Ibrahim alaihi salam sama seperti kita, manusia, punya rasa, punya hati, punya cinta. Nabi Ibrahim punya orang tua sama seperti kita. Nabi Ibrahim punya istri sama seperti saya. Bukan seperti kita, seperti saya atau yang sudah beristri. Nabi Ibrahim alaihi salam punya keturunan, punya anak.
Nabi Ibrahim alaihissalam punya kawan sama seperti kita. Nabi Ibrahim alaihissalam punya rumah tempat tinggal sama seperti kita. Nabi Ibrahim punya hati, Nabi Ibrahim punya cinta. Dan apa yang dicintai oleh Nabi Ibrahim? Cinta yang halal. Halal. Ada 8 cinta halal dalam hidup kita. Cinta halal. Kita sedang cerita cinta halal. Ada 8 cinta halal dalam hidup kita yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 8 cinta halal dalam surat At-Taubah tadi yang kita bacakan ayat 24? 1. Aba'akum, orang tua. Apa hukumnya mencintai orang tua? Halal. Bukan halal lagi, harus bahkan halal. Wa abna'akum, anak. Hukumnya mencintai anak? Halal. Halal. Apalagi kalau anak mertua yang sudah dinikahi, halal bisa. Aba'akum, orang tua. Abna'akum, anak, keturunan. Kemudian wa ikhwanakum, saudara. Kita punya saudara, kita punya kakak, kita punya adik, halal kita cintai. Cinta yang halal semuanya. Yang keempat, wa azwajakum, pasangan, istri, suami. Yang kelima, wa ashiratukum, kerabat, kawan, teman kuliah, teman kerja, teman bisnis, mitra, halal. Wa amwal iqtaraftumuha, harta yang kalian tabung dari jalan yang halal. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, mesin uangnya. Kalau tadi uangnya, kalau ini sekarang mesin uangnya, bisnisnya, pekerjaannya halal, aktivitasnya. Yang ke berapa sekarang? Wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin, yang ke-8 tempat tinggal, kos-kosan favorit kita, asrama kesukaan kita, atau rumah favorit kita, halal. Halal kita senang di kosan ini, halal kita tinggal dengan orang tua, halal kalau kita suka tinggal dengan bibi kita, dengan saudara, halal, halal. Ada 8 cinta halal yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya kita mencintai yang 8 ini? Dosa atau tidak? Berdosa. Halal. Tapi teman-teman, ini kita nggak cerita cinta yang haram ya, lain cerita. Cinta yang halal bisa menjerumuskan pelakunya ke perbuatan fusuk. Cinta yang halal bisa menjatuhkan seseorang ke dalam status fasik. Apa itu fasik? Fasik itu orang yang keluar dari ketaatan. Fasik. Kenapa? Saya yang saya cintai sesuatu yang halal, kenapa saya divonis fasik? Kalau cinta yang halal salah dalam memprioritaskan, salah prioritas cinta yang halal, jatuhnya jadi fasik. Lanjutkan ayatnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Kalau yang 8 yang kalian cintai ini dan halal, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, lebih diprioritaskan dari yang 3. Kalau yang 8 lebih diprioritaskan dari yang 3, ahab, apa yang 3? Minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Ini sekali lagi kita sedang muqaddimah masuk ke sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu saja sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Ujung ayatnya ini yang membuat kita khawatir, takut. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Cinta yang halal ketika salah prioritas menjatuhkan pelakunya ke dalam kefusukan, kefasikan. Ibrahim alaihissalam beliau punya yang 8 tadi, tapi ketika dihadapkan pada yang 3, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bisa mendahulukan Allah, tetap bisa mendahulukan penciptanya, dan tetap mendahulukan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kerangka ayat inilah, di kerangka ayat inilah, cinta Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengalahkan segalanya. Cinta yang akhirnya melahirkan pengorbanan. Nggak ada cinta, nggak ada pengorbanan. Kapan cinta melahirkan pengorbanan? Kalau cinta sudah ada di persimpangan jalan. Persimpangan jalan cinta. Pilih cinta Allah atau pilih cinta orang tua. Pilih cinta Allah atau pilih cinta anak. Pilih cinta Allah atau pilih cinta istri. Pilih cinta Allah atau cinta saudara. Pilih cinta Allah atau cinta harta. Pilih cinta Allah atau cinta rumah. Pilih cinta Allah atau cinta bisnis, pekerjaan, dan seterusnya. Kalau sudah ada di persimpangan jalan cinta, maka saya dan kita pasti dan terpaksa akan memilih salah satunya. Disinilah cinta akan melahirkan misal kita suka nonton bola Persib, kita juga suka nonton MotoGP, Rossi, dan seterusnya. Tapi ternyata Persib dan MotoGP itu disiarkan di waktu yang bersamaan. Kita suka ini, kita suka ini. Kita sekarang ada di persimpangan jalan. Mana yang akan kita pilih tergantung mana yang akan kita prioritaskan. Kalau kita pilih Persib, berarti memang Persib lebih prioritas daripada MotoGP. Kalau MotoGP memang lebih prioritas, kita pasti akan mengorbankan nonton Persib. Kecuali kalau bisa multiple window, dua-duanya. Tapi kalau harus milih salah satu, maka salah satu ada yang dikorbankan. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah yang hidupnya ini kalau kita bagi kisah Nabi Ibrahim ke dalam 8 episode. Ibrahim alaihissalam dan ujian cinta dengan orang tuanya. Ibrahim alaihissalam dan ujian cinta dengan istrinya. Ujian Nabi Ibrahim dan ujian cinta dengan anaknya. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam dan ujian tanah airnya, rumahnya. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam dan ujian dengan hartanya. Karena Nabi Ibrahim ketika hidupnya penuh dengan ujian-ujian. Itu sebabnya tadi ayatnya sudah dibacakan di awal. Surat Al-Baqarah ayat ke-124. Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji. Ibtala, diuji. Dengan apa Nabi Ibrahim diuji? Bikalimat, dengan banyak ujian, dengan banyak kalimat. Ujian apa saja tadi? Minimal ujian yang 8. Ujian dengan orang tuanya. Teman-teman, punten. Bukan hal yang mudah. Kita pengen, sebutlah, kita pengen jadi orang soleh, misal. Tapi orang tua tidak mendukung. Bukan hal yang mudah. Yang perempuan, saya pengen pakai jilbab, tapi kata orang tua, radikal, jangan, sangka teroris nanti. Kita pengen rajin ke masjid, kata orang tua, hati-hati, nanti ke bawah yang enggak. Kita pengen hadir ke majelis ilmu, kata orang tua, jangan, nanti begini, nanti. Bukan hal yang mudah sebagai seorang anak punya orang tua yang tidak mendukung untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam diuji bikalimat. Satu. Bagaimana interaksi Nabi Ibrahim kemudian dengan orang tuanya? Ayatnya ada pembahasan khusus. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ada ujian lagi dari yang 8 tadi. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Dengan anaknya ini yang kemarin baru saja kita lewati. Ada seorang bapak, suami istri nikah. Nanti mungkin terasalah oleh kita. Tapi mudah-mudahan gak terjadi sama teman-teman. Saya gak berharap, tidak mendoakan. Di antara harapan terbesar suami istri kalau sudah nikah itu punya keturunan. Setahun gak punya keturunan, oke, biasa. 2 tahun gak punya keturunan, sudah mulai was-was. 3 tahun gak punya keturunan, gelisah. 4 tahun gak punya keturunan, mulai ada gesekan. Jangan-jangan di bapak, enggak, jangan-jangan di ibu, jangan, coba periksa, ramai. 5 tahun masih gak punya keturunan, khawatir. 6 tahun gak punya keturunan, sedih. 7 tahun, 8 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak awal menikah sampai dalam tafsir diceritakan usianya 80-an, 90-an masih belum dikaruniai anak. Dan wajar, nanti insya Allah teman-teman merasakan, wajar kalau seorang suami istri kemudian punya anak, wajar kalau sayang sama anaknya. Apalagi ini anak yang sudah ditunggu-tunggu puluhan tahun, bukan lagi 1 tahun, 2 tahun, 5, puluhan tahun. Setelah menikah puluhan tahun baru lahir seorang anak. Wajar kalau Nabi Ibrahim alaihissalam cinta ke anaknya, normal, halal. Di tengah rasa cintanya ke anaknya, cinta yang halal, tiba-tiba datang perintah dari Allah. Dan wajar kalau Nabi Ibrahim cinta sama istri yang sudah melahirkan anak tunggalnya, ke Siti Hajar. Tapi datang perintah dari Allah, Ibrahim, ya Allah, bawa anak dan istrimu ke lembah kematian, ke Mekah. Saya bisa bilang Mekah saat itu lembah kematian. Bukan kalimat saya, tapi kalimat Al-Quran sendiri yang mengatakan itu lembah kematian. Memang tidak disebut lembah kematian, tapi bisa kita simpulkan itu lembah kematian. Di surat Ibrahim ayat ke-37, surat ke-14 ayat ke-37. Kondisi geografis kota Mekah saat itu digambarkan oleh Allah dalam doanya Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, saya tempatkan anak istri saya yang baru melahirkan, anak istri saya yang ini satu-satunya anak tunggal, anak milik saya tempatkan di sebuah lembah. Apa artinya lembah? Cekungan. Bukan sembarangan cekungan. Mekah itu lembah yang dikelilingi gunung. Artinya dia terisolasi dari pandangan mata dari luar. Orang nggak akan tahu kalau di balik gunung ini ada cekungan dan di dalam cekungan ada orang. Bahasa lainnya begini, ya Allah, saya tempatkan anak istri saya di tempat yang terisolasi, jauh dari pandangan mata, dan bukan sembarangan lembah. Biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman, nggak ada kehidupan. Nggak ada tanaman, nggak ada air. Lumut saja ya Allah nggak mau hidup di sini, nggak bisa hidup di sini. Tumbuhan saja nggak bisa hidup, apalagi manusia. Nggak ada tanaman, nggak ada air, nggak ada kehidupan. Saya tinggalkan anak istri saya di lembah kematian. Lembah kematian. Ya Allah, saya cinta dengan anak istri saya, tapi karena ini perintah dari Engkau, saya lebih cinta kepada Engkau. Tinggalkan anak istrinya. Dan istrinya juga sama. Kata Siti Hajar, Ibrahim, liman taraktana, engkau tinggalkan kami kepada siapa? Nabi Ibrahim nggak bisa menjawab. Nabi Ibrahim nggak tahu kepada siapa ditinggalkan, nggak ada orang.
karena nggak dapat jawaban. Perempuan kalau belum dapat jawaban nanya terus, butuh kepastian. Ibrahim, liman taraktana, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Nggak dapat jawaban. 3 kali bertanya dengan perasaan yang sama, perasaan yang tidak ingin ditinggalkan oleh pasangan. Ibrahim, liman taraktana. Kalau perasaan tidak menemukan jawaban, ganti pertanyaan dengan pertanyaan iman. Insya Allah ketemu jawaban. Perasaan kalau nggak ketemu jawaban, ganti dengan iman. Pertanyaannya sekarang dari iman. Siti Hajar kemudian ganti pertanyaannya, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apa Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Apa ini perintah Allah? Apa ini keputusan Allah? Apa ini takdir dari Allah? Kata Nabi Ibrahim, ya, ini keputusan Allah. Ini perintah dari Allah supaya saya berpisah dengan engkau di jalan yang halal. Diperintahkan oleh Allah untuk berpisah, bahkan bukan sembarangan berpisah, meninggalkan anak istrinya, pasangan halalnya diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan di lembah kematian. Kira-kira bakal hidup atau bakal mati? Kalau kita hidup saat itu, kalau kita sekarang sudah tahu. Bayangkan kalau kita saat itu di posisi Nabi Ibrahim, kalau kita saat itu di posisi Siti Hajar, kira-kira bakal hidup atau bakal mati melihat sumber daya hidup yang tidak mencukupi? Elan vitenya 0, kemungkinan untuk hidupnya 0. Bakal hidup atau bakal mati? Kalau pakai sebab akibat manusia, mati. Tapi apa jawaban Siti Hajar? Kata Siti Hajar, idzan, kalau memang ini perintah Allah wahai Ibrahim, lan yudayyi'anallah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Ada pasangan halal karena perintah Allah diperintahkan untuk berpisah, kata dia, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka siapapun yang punya pasangan, apalagi yang belum halal, ada perintah dari Allah, pisahkan dulu. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya Allah, saya ada hubungan yang masih belum halal, ada hubungan, dan Kau memerintahkan saya, memerintahkan kami, wala taqrabuz zina. Teh sebentar, atau nge-WA, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada perintah dari Allah, wala taqrabuz zina, wala, jangan mendekati perbuatan zina. Oh ya sudah, kalau begitu saya mau ditinggalkan di lembah kematian. Ya, saya meninggalkan kau di lembah kematian. Ya sudah, kalau ini memang perintah Allah, lan yudayyi'ana, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap? Insya Allah siap. Ini yang halal dipisahkan oleh Allah, yang halal diperintahkan oleh Allah untuk berpisah. Tapi karena selama saya ada di jalan Allah, lan yudayyi'ana Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan saya. Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini saran buat siapapun yang mendengarkan ini, yang ingin berpisah, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan ketika berpisah, lakukan 3 hal. Lakukan 3 hal ini. 3 hal yang diharapkan dari Nabi Ibrahim, diharapkan oleh Nabi Ibrahim ke keluarganya, ke pasangan halalnya. Ketika ditinggalkan, Nabi Ibrahim kemudian berdoa. Doanya tadi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, 1, liyuqimus shalah. Ya Allah, mereka akan berpisah dengan saya sebagai suami, sebagai pasangan halalnya. Ya Allah, buat mereka, jadikan mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Saat berpisah, yang pertama lakukan sholat. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW dapat perintah sholat fardu 5 waktu itu setelah berpisah dengan Siti Khadijah. Rasulullah pisah dengan Siti Khadijah, meninggal Siti Khadijah. Pisahnya bukan pisah ini. Siti Khadijah meninggal, Rasulullah limbung, Rasulullah sedih.
sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzn. Dan ketika Rasulullah sedih seperti itu, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa hiburannya? Isra Mi'raj. Ujung dari Isra Mi'raj itu diberikan kewajiban sholat fardu 5 kali. Ketika berpisah dengan Siti Khadijah, sholat. Nabi Ibrahim ketika berpisah dengan Siti Hajar, yang pertama sholat. Kenapa kalau berpisah yang pertama kali dilakukan itu sholat? Karena saat berpisah, separuh nafasku terbang bersama dirimu. Separuh jiwa terbang. Ibrahim ke Syam, Siti Hajar di Mekah. Biasa tinggal bersama, sekarang sendirian. Ada kekosongan di hati. Apa yang bisa mengisi kekosongan ini? Salat. Kebersamaan dengan Allah insya Allah bisa mengisi kekosongan di dalam hati. Rabbana liyuqimus shalah. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Faj'al af'idatan minan nas, artinya jadikanlah hati orang-orang itu mau berinteraksi dengan mereka, mau datang ke sini. Satu, sholat. Yang kedua, perbanyak interaksi dengan orang lain. Jangan terlalu fokus dengan yang sebelum-sebelumnya. Faj'al af'idatan min. Itu sebabnya ketika Rasulullah Isra Mi'raj berpisah dengan Siti Khadijah, beliau Isra Mi'raj naik ke langit Sidratul Muntaha. Di langit 1 beliau ketemu Nabi, langit 2 beliau ketemu Nabi, langit 3, langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, langit 7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika di Masjidil Aqsa, Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa beliau sudah disambut oleh banyak nabi, semua nabi, dan beliau jadi imam salat. Isra Mi'raj itu hiburan karena Rasulullah berpisah dengan Siti Khadijah. Satu, sholat. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan orang. Yang ketiga, ini terkait dengan masalah fisik. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Beri mereka rizki berupa buah-buahan ya Allah, supaya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Jangan lupa makan. Jangan lupa jaga kesehatan. Satu, sholat, urusan hati. Dua, interaksi dengan manusia, menghilangkan sedihan. Dan yang ketiga, jangan lupa makan buah-buahan terutama. Yang berikutnya, ini pertemuan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama. Kita masih global. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat dari yang 8 tadi. Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada pasangan, cinta kepada pasangan. Dalam surat An-Najm ayat ke-37. Surat An-Najm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ibrahim alladzi waffa. Ayat 37, betul. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang punya sifat wafa. Wafiyun, wafa artinya setia. Wafa, setia. Apa bukti kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Punten, saat Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah. Siti Sarah itu punten, mandul. Sejak awal menikah sampai usia Nabi Ibrahim alaihissalam usia 80-an tahun ke atas, Nabi Ibrahim tetap bersama dengan Siti Sarah. Padahal Siti Sarah mandul, terus bersama dengan Siti Sarah. Wa Ibrahim alladzi waffa. Sampai akhirnya Siti Sarah sendiri yang kemudian setelah terjadi peristiwa di Mesir, hijrah dari Babilonia, kemudian ke Syam, kemudian ke Mesir. Di Mesir ini Nabi Ibrahim dan Siti Sarah masuk ke kota Mesir. Kemudian Siti Sarah diculik oleh pasukan penguasa, kemudian dimasukkan ke kamar penguasa. Karena Siti Sarah ini cantik. Siti Sarah cantik. Kata para ulama, kecantikan Siti Sarah itu akhirnya nurun ke
ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan lupa nasabnya. Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah kemudian punya anak namanya Ishak. Ishak kemudian punya anak namanya Yakub. Yakub kemudian punya anak namanya Yusuf. Kata para ulama, ketampanan Nabi Yusuf itu berasal dari kecantikan Siti Sarah. Kecantikan Siti Sarah. Siti Sarah kemudian dirampas, dibawa ke kamar penguasa. Si penguasa Mesir ini ingin mendekati, tapi ternyata Allah lumpuhkan. Datang lagi dilumpuhkan, datang lagi dilumpuhkan. Akhirnya kata si penguasa, saya nggak mau lagi dekat sama perempuan ini perempuan aneh, ini maksum, nggak bisa didekati. Bebaskan dia. Kasih hadiah-hadiah dengan seorang perempuan namanya Hajar. Siti Sarah lah yang kemudian meminta Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya untuk menikah dengan Siti Hajar. Abaakum, dengan ayahnya. Insyaallah ada episode khusus Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Wa abnaakum, dengan anaknya. Wa ikhwanakum, dengan saudara-saudaranya. Wa azwajakum, dengan pasangannya. Wa ashiratakum, dengan kerabatnya. Wa amwal, dengan hartanya. Wa tijarah, dengan bisnisnya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Dari hartanya saya ingin kita melihat surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat surat ke 51. Masih tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada kalian cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Tamu ini datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Qala salamun qaumun munkarun. Kata Nabi Ibrahim, waalaikumsalam, kalian kaum yang tidak kami kenali. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu kalau yang datang malaikat. Faragha ila ahlihi, maka kemudian luar biasa, Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Tamunya tidak dikenal. Lain cerita kalau tamunya dikenal. Yang datang ternyata teman kita, yang datang ternyata saudara kita, yang datang ternyata orang tua kita, yang datang orang yang kita kenal. Wajar kalau kita cepat-cepat ke dapur, tunggu sebentar ya, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Masuk ke kamar, masuk ke dapur, siapkan makanan, siapkan toples, kemudian menyuguhkan, mangga, silakan diminum, mau teh, mau kopi, mau susu, sebentar saya siapkan dulu. Wajar dikenal. Ini tamu yang datang, salamun qaumum munkarun, keselamatan kepada kaum yang tidak kami kenali, silahkan duduk. Meskipun tamunya tidak dikenal, di ayat berikutnya Allah mengatakan, faragha ila ahlihi, kemudian Nabi Ibrahim pamit sebentar dengan cepat ke belakang, ke keluarganya. Fajaa, nggak lama Nabi Ibrahim kemudian datang. Bi'ijlin samin. Ijl itu anak sapi, samin itu yang besar, gendut. Samin ini daging yang paling enak, yang paling mahal, yang paling istimewa. Kalau kita kemarin potong sapi, ada satu bagian dari sapi, kan macam-macam tuh bagian dari sapi. Ada khas dalam, ada khas luar, ada macam-macam lah, ada gandik, ada macam-macam lah bagian. Yang paling mahal dari sapi, yang biasanya ke restoran kemudian dibuat jadi steak, itu bagian khas dalam. Khas dalam. Kalau yang buat rendang biasanya bagian kaki agak atasan sedikit. Yang buat gepuk biasanya bagian leher, dan seterusnya lah. Khas dalam itu agak belakang, di bagian pinggang agak dalam. Khas dalam bentuknya agak panjang, lembut, empuk, paling empuk.
khas dalam, ada khas dalam, ada khas luar, dan seterusnya lah. Kemarin mungkin atau anda penting mau makan lah. Nyate pokoknya nama. Bagian yang paling empuk khas dalam, dan yang paling enak itu anak sapi, paling muda, dagingnya masih empuk. Ibrahim alaihissalam, beliau kedatangan tamu, tamunya nggak dikenal. Meskipun tamunya nggak dikenal, beliau kemudian pamit undur diri, silahkan. Kemudian Nabi Ibrahim ke keluarganya. Nggak lama kemudian Nabi Ibrahim datang dengan faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim bawa daging sapi, anak sapi yang gendut. Siapa tamunya? Belum tahu. Tapi nggak peduli. Walaupun ini tamu yang tidak diketahui, yang penting tamu dihormati, dimuliakan. Bagaimana bentuk pemuliaannya? Nabi Ibrahim punya sapi yang dewasa, Nabi Ibrahim punya sapi anak-anak. Biasanya kalau menyuguhkan sapi yang sudah agak tuaan lah disembelih. Kalau yang masih muda biar agak dewasa dulu, terus misalkan kalau untuk susu ya diperah susunya. Kalau misalkan dia jadi sapi peternak ya biarkan misalkan dia jadi apa ya, kawin dan seterusnya. Jadi jarang kalau anak sapi anaknya yang disembelih. Ini tamu disuguhkan anak sapi yang dagingnya sangat lembut, gendut. Tamunya tidak dikenal. Tamunya tidak dikenal. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hartanya beliau suguhkan kepada tamu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ikramud duyuf, penghormatan kepada tamu. Setelah disuguhkan, apa yang terjadi? Faja'a bi'ijlin samin. Maka Ibrahim kemudian datang, Nabi Ibrahim sendiri yang datang membawa sapi tadi, bukan keluarganya, Nabi Ibrahim sendiri yang melayani Nabi Ibrahim sendiri ke tamu. Faqarrabahu ilaihim. Kemudian sapinya didekatkan. Bukan tamunya yang disuruh mendekat, tapi makanannya yang didekatkan. Silakan. Setelah didekatkan, tamunya hanya saling pandang, hanya dilihat saja. Nabi Ibrahim bingung. Ada tamu, di depannya sudah ada makanan yang enak, tapi mereka hanya memandang saja. Apa arti pandangan ini? Nabi Ibrahim masih belum tahu. Sehingga kata Nabi Ibrahim, ala ta'kulun? Tamunya tidak dikenal. Ala ta'kulun? Enggak dimakan? Silakan, mumpung hangat. Ala ta'kulun? Silakan. Ala ta'kulun. Sama seperti di depan kita sudah ada bungkusan. Ala ta'kulun? Ala ta'kulun? Tapi yang di dalam bukan daging sapi, saya nggak tahu apa isinya. Ala ta'kulun? Karena setelah disuruh makan mereka tidak juga makan. Nabi Ibrahim merasa khawatir, ketakutan. Fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim ketakutan. Kenapa? Karena biasanya kalau tamu sudah dibaiki ternyata masih tidak menerima kebaikan tuan rumah, biasanya punya niat jahat. Ada tamu dengan niat jahat, kalau dibaiki dia nggak mau terima kebaikan kita, kemungkinan besar berniat jahat. Fa'aujasa fi nafsihi khifah. Maka takutlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah tidak menceritakan Nabi Ibrahim merasa rugi. Capek-capeknya sudah motong sapi, sudah korban sapi, sudah motong daging sapi, ternyata Allah nggak ceritakan itu. Nabi Ibrahim tidak merasa rugi setelah menjodorkan, memuliakan tamu. Tapi yang Nabi Ibrahim khawatirkan, fa'aujasa fi nafsi, khawatir dengan keselamatan dan keselamatan keluarga. Apalagi tamunya banyak, minimal 3. Dari mana kita tahu minimal 3? Dari kalimat Dhaifi Ibrahim al-mukramin. Dalam bahasa Arab ini kalimat jamak. Jamak dalam bahasa Arab itu 3 ke atas. Kalau satu tamunya, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukram. 1 tamunya. Kalau 2, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramain. Kalau 3 dan seterusnya,
Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ada 3 tamu yang tidak dikenal masuk ke rumah Nabi Ibrahim, disuguhkan makanan, dan saya yakin nyuguhkannya kalau 3 itu banyak. Itu kalau 3, kalau 5, kalau 10, kalau 7, sapi sudah disembelih tapi nggak dimakan. Nabi Ibrahim khawatir jangan-jangan perampok dan seterusnya. Akhirnya kata mereka, la takhaf, jangan takut, jangan khawatir. Ini peristiwa kejadiannya setelah peristiwa penyembelihan Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita banyak loncatnya. La takhaf, jangan takut wahai Ibrahim. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, jangan takut wahai Ibrahim, kami datang ke sini hanya ingin memberi kabar gembira. Tamu yang tidak dikenal ingin memberi kabar gembira, ya. Apa kabar gembiranya? Istrimu yang mandul itu insya Allah bakal punya anak. Bakal punya anak. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha. Istrinya kemudian datang, kata istrinya, ajuzun aqim, saya sudah tua dan saya mandul, mungkin saya punya anak. Ajuzun aqim. Kata tamunya, kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha mengetahui. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya sebetulnya. Allah mengaitkan ayat ini dengan peristiwa penghormatan kepada tamu. Menghormati tamu, berkorban dengan harta untuk tamu, insya Allah Allah akan balas dengan hal yang tidak akan kita sangka-sangka. Apa misalnya yang tidak disangka-sangka? Buat Nabi Ibrahim nggak disangka kalau istrinya yang mandul itu akan punya keturunan. Setelah berkorban dengan daging tadi, dibalas oleh Allah dengan daging yang tumbuh di dalam perutnya Siti Sarah. Padahal mandul. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan harta. Kita ulangi lagi. 8. Qul in kana aba'ukum, orang tua, wa abna'akum, anak, wa ikhwanukum, saudara, wa azwajukum, istri, wa ashiratukum, kerabat, wa amwalun iqtaraftumuha, harta, wa tijaratun takshawna kasadaha, bisnis, pekerjaan, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal. Ibrahim aslinya, Nabi Ibrahim alaihissalam aslinya orang Irak. Wajar dong, siapapun manusia, siapapun orangnya, wajar kalau dia cinta tanah air. Normal. Bagian dari fitrah kalau orang cinta ke tanah air. Termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau cinta ke kota Mekah. Waktu Nabi Muhammad diusir, hijrah, beliau naik ke atas gua Thur, beliau melihat kota Mekah. Rasulullah dengan sedih kata Rasulullah, ma atyabaki, betapa indah engkau wahai Mekah. Walaula qaumuki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalaulah bukan karena kaummu wahai Mekah yang mengusirku, maka saya tidak akan pergi dari Mekah. Pergi Rasulullah dari Mekah dalam kondisi sedih, itu tanda kalau Rasulullah SAW cinta ke tempat di mana beliau dilahirkan dan dibesarkan, kota Mekah. Normal. Sekali lagi, di akhir surat atau di surat At-Taubah ayat 24, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal, tempat kalian besar yang kalian ridhoi, termasuk tanah air. Cinta tanah air fitrah, normal, halal. Cinta orang tua halal, cinta anak halal, cinta saudara halal, cinta pasangan halal, cinta istri halal, cinta kerabat halal, cinta harta halal, cinta pekerjaan halal, cinta tanah air, tempat tinggal halal. Tapi kalau tanah air yang kita cintai membuat kita lebih cinta daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, maka Nabi Ibrahim kesetiaannya kepada tanah air tidak mengalahkan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kesetiaannya kepada kota Mekah tidak akan mengalahkan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bentrok, silahkan. Kalau bentrok, dahulukan yang tiga. Kalau tidak bentrok, silahkan. Misalnya apa kalau tidak bentrok? Misal kalau tidak bentrok, apa hukumnya tidur? Apa hukumnya tidur? Halal? Halal. Apa hukumnya tidur kalau azan berkumandang? Azan subuh berkumandang, kita sedang tidur. Tidur yang tadinya halal. Saat azan berkumandang, Allahu Akbar, salatu khairum minan naum. Kemudian imam sudah qomat, Allahu Akbar, Allah. Yang tadi halal, itu hukumnya bisa jadi berubah. Itu kalau sudah bentrok. Tapi kalau tidak bentrok dengan kewajiban, tidak bentrok dengan panggilan orang tua, tidak bentrok dengan tanggungan, tidak bentrok dengan apapun, tidur itu silahkan, halal. Nonton bola, misalnya Indonesia lawan mana? Kemarin lawan UAE 2-2. Nanti lawan mana lagi misalnya? Halal, silahkan, halal. Tapi kalau misalkan bentrok antara nonton bola dan sederhana saja, waktu sholat, mana yang didahulukan? Ini cinta tanah air atau cinta Allah? Sederhana. Atau begini, kita sedang asik nonton, kita tinggal di rumah orang tua, ini seru nih, halal misalkan, tontonannya halal, film apa misalnya, apalah terserah. Tiba-tiba orang tua manggil, teh a. Boleh kita nonton film selama tidak bentrok dengan cinta orang tua. Bahkan mungkin pernah dengar kisah Juraij ahli ibadah. Dia senang dengan sholat sunnah. Orang tuanya manggil, Juraij, pas lagi ibadah, ibu saya atau sholat saya? Ibu saya, sholat saya. Ibunya manggil lagi, Juraij, ibu saya, sholat saya. Ibu saya, sholat saya. Sholat saya. 3 kali. Juraij, ibu saya, sholat saya. Ibu saya, sholat saya. Sholat saya. Ibunya kesel. Halal kita cinta dengan ibadah, apalagi ibadahnya sunnah. Dan halal kita cinta orang tua. Tapi kalau panggilan orang tua bentrok dengan ibadah sunnah, jangan salah memprioritaskan. Sekali lagi, ini kita sedang cerita cinta halal yang salah memprioritaskan. Ibadah juga sama, jangan sampai salah dalam memprioritaskan. Menuntut ilmu wajib, sholat wajib, dan seterusnya. Banyak kewajiban-kewajiban dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita bukan hanya sekedar belajar fikih, tapi juga kita harus belajar fikih prioritas. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus lebih didahulukan. Termasuk dalam masalah tadi, yang halal. Kalau yang sunnah, ini ibadah sunnah, ini panggilan orang tua, mana yang harus didahulukan, diprioritaskan. Salah dalam memprioritaskan, jatuhnya nanti ke fasik, jatuhnya nanti celaka, bisa celaka. Seperti kisah Juraij tadi. Juraij, sholat saya, sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Juraij, sholat saya. Juraij, sholat saya. Akhirnya kata ibunya, ya Allah, jangan kau cabut nyawanya Juraij sampai Juraij diuji dengan perempuan, dan bukan sembarangan perempuan pezina. Ada seorang pezina, dia berzina, hamil, melahirkan, keliling kota. Saya punya anak dari Juraij, hasil zina saya dari Juraij. Ini saya punya anak hasil zina dengan Juraij. Orang marah, Juraij yang mana? Juraij ahli ibadah, benar asli nih. Orang-orang terprovokasi, mereka datang ke tempat ibadahnya Juraij, digedor. Juraij, keluar! Juraij kemarin dipanggil ibunya nggak keluar, sekarang yang datang banyak orang, Juraij keluar. Ada apa? Panggil, sini. Ahli ibadah tukang zina.
nipu dasar. Kata Juraij, saya nggak berzina. Mana buktinya kamu tidak berzina? Ini bukti berzina ada. Bukti tidak berzina mana? Nah, memang hese. Bukti zina ada, bukti tidak berzina nggak ada. Mana buktinya? Akhirnya karena emosi, ini masa yang emosi, mereka menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Setelah hancur, kata Juraij, tunggu, jangan emosi begitu, sebentar. Izinkan saya sholat sunnah dulu. Ini favoritnya, halal. Sholat sunnah, beres sholat sunnah, Juraij kemudian mukul perut bayi tadi, dipukul perutnya. Siapa bapakmu? Kata Rasulullah, ada 3 bayi yang bisa berbicara. Nabi Isa, bayi Juraij, dan bayi Ashabul Ukhdud. Bukan Ashabul Udud, Ukhdud pakai kha. Ashabul Ukhdud, kisah yang Allah angkat dalam surat Al-Buruj. Rasanya kita pernah ceritakan Ashabul Ukhdud. Bayi Ashabul Ukhdud, bayi yang digendong sama ibunya karena beriman, kata pasukan pengawal, pasukan penguasa, masuk ke api. Kata ibunya, ini saya bawa bayi, masuk ke api. Kalau kamu nggak mau masuk ke api, kufur, balik ke agama nenek moyang. Nggak mau, masuk ke api kalau begitu. Nggak mau, ini saya bawa bayi. Tiba-tiba bayinya bicara, ya ummah, wahai ibunda, engkau berada di atas kebenaran, masuk saja ke dalam api, sakit hanya sebentar, kita akan berjumpa dengan Allah. Masuk ke dalam api. Bayi yang pertama Nabi Isa alaihi salam, bayi yang kedua bayi Ashabul Ukhdud, bayi yang ketiga bayi Juraij. Dipukul perutnya oleh Juraij. Siapa bapakmu? Bayinya bicara, bapak saya. Ya gitu meren. Dah ngeri kalau bayi, bapak saya. Jadi saudara-saudara, bapak saya penggembala domba. Disaksikan semua orang, dipukul perutnya. Siapa bapakmu? Bapak saya penggembala domba. Penggembala domba yang terkenal. Dipanggil si penggembala domba, sini. Didinya pernah jinah jeung di dia. Ini anak anda? Dilihat, nya mirip. Oh Juraij punten manawi teh. Akhirnya mereka membuat lagi tempat ibadah Juraij. Riwayatnya sahih, kisah tentang Juraij ketika salah memprioritaskan yang sunnah dengan panggilan orang tua. Ini kita nggak cerita yang haram ya, nggak cerita yang haram. Kita cerita yang halal. Yang halal ketika salah memprioritaskan bisa jadi celaka. Yang halal ketika salah memprioritaskan bisa jadi fasik. Silahkan bandingkan kalau dengan yang tidak halal. Ini kisah muqaddimah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya penyembah patung sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Insya Allah. Karena kaum penyembah patung ini nanti di sana ada kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya, kisah Nabi Ibrahim ketika sendirian masuk ke dalam tempat ibadah yang gede, menghancurkan patung dan seterusnya. Untuk pertemuan pertama mungkin intinya ada di dalam surat At-Taubah ayat ke-24.